Shalom jemaat Tuhan, jemaat MAP Virtual Church. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami datang memuji Tuhan, kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Yesus. Kami buka ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami tabiskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini, Tuhan berkati kami semua, pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan memperlengkapi di dalam ibadah ini. Terpujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Sama-sama jemaat Tuhan katakan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Katakan Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita mau lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Terlalu banyak yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Ini pujian kami di hadapan Tuhan. Ini penyembahan kami di hadapan Raja segala raja. Yesus namanya. Mari jemaat Tuhan
namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat kembali pujian ini, katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih suka katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Yesus, hanya Kau Tuhan yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Yesus Tuhan, ini kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami agungkan. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji Tuhan. Pujian kami, nyanyian kami, pengagungan kami hanya untuk Raja di atas segala raja. Seumur hidup kami mau menyembah Tuhan. Seumur hidup kami mau memuji Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Yesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name.
Yesus. Haleluya. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great. For your name is great. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Terpujilah nama Tuhan. Segala kehormatan, kejayaan, kemuliaan hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami tidak hanya cakap untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga boleh cakap untuk melakukan, menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan pelengkapi untuk hamba-Mu, pewahyuan dari Tuhan, Tuhan pelengkapi untuk hamba-Mu sehingga saat dia berkata-kata bukan hanya bibir hamba-Mu saja Tuhan, tetapi itu semua berasal dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan duduk diam menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, bersama saya dengan Pastor Timotius Weitzer. Apa kabar kasih dalam Tuhan? Hari ini saya senang sekali bisa hadir di acara MAP Virtual Church. Saya mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada MAP Virtual Church yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan firman Tuhan kepada jemaat kasih dalam Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Bapak. Kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapak. Kami telah mendengarkan pujian dan penyembahan-Mu ya Bapak. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beracara pada kami, berbicara pada kami, biar firman Tuhan ini bisa berakar, bertumbuh, bisa berbuah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap ingin mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Hari ini saya akan berbicara tentang berdampak ya. Berdampak sangat penting untuk sebagai orang Kristen ya, berdampak. Saya akan buka di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Sekali lagi Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yang sudah buka katakan amin. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Judul perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Katakan amin. Ya, kita lihat ada garam dan ada terang.
Kalau garam biasanya ditemukan di mana? Garam biasanya ditemukan di air laut. Biasanya garam ditemukan di dapur, ya. Nah, kalau dapur berarti yang kekasih dalam Tuhan, jemaat kasih dalam Tuhan yang suka masak pasti tahu kegunaan daripada garam itu, ya. Ketika kita masak, ya, dalam satu panci masak, kalau kurang garam, kurang afdol, kurang asin, ya. Kalau kebanyakan terlalu asin, ya. Jadi garam itu kalau misalkan kita ngambil garam tuh jauh terlalu banyak, sedikit saja mengasinkan satu panci makanan. Jadi istilahnya jadi asin seperti itu. Kalau terlalu banyak pasti asin banget, ya. Kalau terlalu asin banget katanya mau cepat nikah, ya. Seperti itu. Jadi di air laut juga sama. Ketika di air laut kita tahu banyak karena airnya itu asin, ya. Kalau misalnya berenang kehirup airnya sedikit, ya itu akan merasakan asin seperti itu. Nah, berarti kegunaan asin ini karena untuk makanan aja sedikit aja bisa asin semua untuk semua makanan, ya. Berarti garam ini artinya adalah sedikit saja perbuatan Anda dan saya, sedikit aja ketika Anda menjadi dampak, ya, bisa menjadi dampak buat banyak orang, ya. Dengan sedikit saja bisa jadi dampak buat banyak orang. Seperti itu. Nanti kita akan pelajari tentang berdampak ini, ya. Begitu juga tentang terang, ya. Ketika Anda mematikan lampu di dalam suatu ruangan, ya. Ketika Anda mematikan lampu suatu ruangan, Anda tidak kelihatan apa-apa, tidak ada cahaya. Tetapi ketika di pojokan Anda menyalakan lampu senter, ya. Berarti lampu senter itu akan menjadi terang, ya. Bisa menerangi, ya, yang gelap. Berarti istilahnya bisa menjadi terang, menjadi luas, jadi terang. Dan itu juga berdampak. Jadi istilahnya sedikit aja lampu itu terang, bahkan bisa menjadi dampak, bisa menjadi terang di satu ruangan itu. Nah, hari ini kita akan coba sama-sama kita belajar tentang berdampak ini. Sebenarnya di dalam kita sebagai orang percaya atau kita sebagai orang Kristen, ya, apa sih tujuan hidup kita sebagai orang percaya itu, ya? Apa sih tujuan hidup kita sebagai orang percaya? Apakah Anda pernah berpikir gitu loh, apa sih tujuan hidup saya gitu loh, ya? Yang jelas hidup Anda dan saya harus bisa menjadi dampak buat banyak orang, ya. Harus bisa banyak dan jadi dampak buat banyak orang, ya. Di dalam Matius 7 ayat 17, ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik, ya. Saya punya tanaman pohon jambu di rumah, ya. Pohon jambu di rumah. Jadi ada satu dahan, ketika saya tidak pernah yang namanya petik tuh jambu. Jadi satu ketika ada satu dahan itu ada jambu banyak. Jadi jambunya jambu merah, ya, jambu klutuk yang buat kalau ketika sakit demam berdarah untuk naikin trombosit. Nah, itu jambunya. Saya tidak mengambil jambu ini, tetapi udah terlalu lama tidak mengambil jambu ini. Akhirnya salah satu jambu ini menjadi busuk, ya, menjadi busuk, dan seketika satu ranting jambu ini menjadi busuk semua, rata-rata semuanya jadi busuk. Kenapa? Mengikuti salah satu yang busuk ini, ya. Berarti ketika Anda menghasilkan yang baik, ya, ketika Anda menjadi dampak yang baik, ya, berarti Anda akan menjadi dampak buat banyak orang yang baik pula. Tetapi ketika Anda menjadi batu sandungan, ketika Anda tidak baik, maka Anda akan buahnya tidak baik, seperti itu, ya. Di dalam kehidupan bisa terjadi ada dua hal, ya. Pertama adalah dampak positif dan yang kedua dampak negatif, ya. Dampak positif di mana hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan juga memberikan kekuatan bagi orang lain, ya. Supporting, ya. Harus ada saling support, seperti itu. Ketika ada orang yang perlu diberikan kekuatan ataupun diberikan
orangnya itu jatuh ataupun orang itu sedang ada masalah, jangan Anda tinggalkan, Anda jauhi, tetapi Anda support dia, berikan dia kekuatan. Atau enggak, ketika dia ada masalah, Anda jangan bilang syukurin lu, kena masalah juga lu, ya kan, istilahnya menghakimi. Jangan, Anda harus menjadi dampak positif. Walaupun orang yang sedang mengalami masalah itu adalah orang, yaitu musuh Anda, ataupun orang yang Anda tahu ini orang nggak baik, ya Anda tidak perlu melihat dari diri dia, wah itu dia tidak baik. Tetapi Anda perlu adalah bagaimana kalau dia tidak baik, Anda harus menjadi baik, ya. Anda harus menjadi positif, dampak yang positif. Anda harus memberikan dia kekuatan, Anda harus support dia, Anda jangan tinggalkan dia. Jadi istilahnya dia juga menjadi berkat, ya, jadinya dia ini bisa jadi berubah gitu loh. Karena apa? Karena kita sudah memberikan kekuatan, memberikan dampak yang positif ke dia, sehingga apa yang dilakukan kita kepada dia, sehingga dia bisa melihat bahwa oh, saya pernah menjahatkan kamu, tetapi kamu memberikan saya dampak yang positif. Akhirnya dia jadi dampak yang positif pula, jadi dampak yang baik, ya, dampak yang baik. Sedangkan kalau Anda berdampak negatif, di mana hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, contohnya membuat perpecahan, keributan, provokator bagi orang lain. Nah, ini yang harus Anda hilangkan, ya. Anda hilangkan ketika ada teman Anda yang menjadi dampak yang negatif, ada batu sandungan seperti itu. Anda lebih baik Anda mundur satu langkah, Anda berdoa buat mereka. Kemudian kalau ada kesempatan, ya, Anda bisa memberikan dia masukan seperti itu, supaya dia tidak menjadi batu sandungan, ya. Jadi karena batu sandungan ini kan bisa terjadi beberapa hal. Pecahan ini seperti saat ini kan kita lihat di medsos ataupun medsos, kemudian kita lihat Instagram, kemudian kita sudah gampang, dulu kita pakai SMS, sekarang kita sudah pakai WA, WhatsApp, ya. Kita sudah pakai WhatsApp, kemudian ketika ada sesuatu hal ataupun apa, Anda bisa memberikan hoax, ataupun orang lain mengirimkan Anda hoax, tapi Anda memberikan lagi kepada yang lain hoax itu, dan bisa terjadi hoax itu, bisa terjadi perpecahan, permusuhan. Nah, itu yang Anda sebagai kekasih dan Tuhan, Anda harus berhikmat, ya. Anda harus berhikmat sebagai kita sebagai orang percaya, ya, supaya tidak menjadi dampak yang negatif, ya. Supaya Anda harus menghindarkan yang namanya keributan, ya, keributan seperti itu. Nah, bagaimana berdampak positif, ya? Bagaimana kita menjadi dampak yang positif, ya? Bagaimana sih caranya, Pastor? Pertama, catat baik. Sebagai orang percaya harus menjaga hati kita, ya. Kita harus jaga hati, ya. Kita harus jaga hati. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, ya. Jadi harus menjaga hati kita, ya. Ya, kita harus memperjuangkan dan dalam menjaga hati kita dengan menjadi pelaku firman, ya, sehingga ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin, ya. Sebagai orang percaya, pertama adalah sebagai orang percaya harus menjaga hati kita. Itu perlu. Saya teringat dalam kisah Kain dan Habel, ya. Kain dan Habel ini berdua sama-sama, ya, memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, sama-sama memberikan persembahan. Yang satu memberikan persembahannya berupa, ya, perkebunan, ya, perkebunan hasil dari kebun, dan juga satu lagi hasil dari korban, ya. Dan disitulah Tuhan mengindahkan, ya. Jadi istilahnya Tuhan melihat ada dua hal, Kain dan Habel. Tuhan melihat hati di antara dua ini, ya. Tuhan menolak yang namanya persembahan daripada Kain, ya. Tapi Tuhan menerima Habel, ya. Akhirnya Kain ini terjadi kecemburuan, iri hati, ya. Padahal Tuhan tuh tahu. Jadi istilahnya Tuhan sudah mengingatkan Kain, hati-hati.
ya, dosa sudah di depan, ya. Segala apapun bisa terjadi. Jadi dosa itu pilihan. Anda mau memilih berdosa atau tidak. Begitu juga dengan kita, ya. Dosa itu pilihan. Apakah kita mau berbuat dosa ataupun kita tidak mau berbuat dosa? Pilihan. Pada saat itu Kain mengajak Habel, ya. Mengajak Habel pergi ke suatu tempat, pergilah. Dan singkat kata, Kain membunuh Habel. Karena apa? Karena irinya, ya, godaan dia terhadap dosanya yang lebih besar. Akhirnya dia membunuh Habel, ya. Berarti istilahnya hati, ya. Tuhan udah tahu hati. Tuhan tahu hati Anda dan saya pada hari ini. Tuhan tahu, ya. Dan dosa itu di depan mata kita semua, ya. Apakah kita mau berbuat dosa ataupun kita tidak mau berbuat dosa? Apakah kita mau jadi orang jahat? Apakah kita mau jadi orang baik? Apakah kita mau jadi dampak yang positif? Apakah kita menjadi dampak yang negatif? Itu pilihan. Itu pilihan, ya. Itu pilihan. Tapi hari ini kita belajar adalah bagaimana berdampak yang positif. Berarti ambil yang keputusan yang positif, ya. Berarti harus menjaga hati kita. Amin. Yang kedua, bagaimana berdampak yang positif? Yang kedua, sebagai orang percaya harus hidup kudus, ya, hidup kudus, ya. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia, ya, yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya. Sebagai orang percaya berarti harus hidup kudus. Anda dan saya harus hidup kudus, ya. Kita ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, ya, waspadalah dan letaklah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu pada waktu penyataan Yesus Kristus, ya. Artinya ketika kita harus memakai akal budi kita yang sehat, ya, akal budi yang baik, kita diberikan akal budi, kita diberikan hikmat Tuhan, ya, harus waspada, ya, harus waspada atas karunia-karunia yang Tuhan berikan pada kita. Tetapi kita jangan sampai jadi batu sandungan, ya. Tetapi kita harus jaga itu, ya. Kita harus jaga itu. Karena apa? Karena ayat 16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti Tuhan itu juga kudus. Jadi ya, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau, perkenanan Tuhan yang mau. Karena kita segambar serupa oleh Allah, ya, segambar serupa, ya, segambar serupa. Berarti kita harus menyerupai Yesus Kristus. Harus menyerupai dalam hal apa? Karakter, ya, karakter. Kemudian kita harus menjadi dampak, ya, dampak bagaimana kita melayani, bagaimana kita membantu orang, ya. Terkadang kita ingin membantu orang, mungkin saja kita dalam kondisi yang memang tidak ada materi, ya. Tidak usah takut, ya. Tidak usah takut. Anda bisa memberikan kekuatanmu, ya, memberikan kekuatan, memberikan fisik kamu, apa yang apa yang perlu kita bantu, ya, seperti itu. Seperti itu. Mungkin dari fisik, kalau fisik tidak bisa juga, ya, kita bantu dalam doa, ya. Kita bantu dalam doa, ya, supaya kita bisa menjadi dampak yang positif buat orang tersebut, ya. Pertama, sebagai orang percaya harus hidup kudus, ya. Hidup kudus itu paling penting, paling penting. Karena apa? Karena ketika kita ketika kita sebagai orang percaya, ketika kita ada title kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ya, orang Kristen, ya, sebagai anak-anak orang Kristen, sebagai orang percaya itu harus taat, ya, harus taat. Dan di sini dikatakan di ayat 14, ya, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan turuti apa yang kehendak kita, ya, apa yang kehendak kita mau, ya.
Seperti contohnya pornografi ya. Pornografi itu batu sandungan. Pornografi itu adalah bagaimana menyenangkan diri kita sendiri ya, berfantasi ya, berfantasi, memikirkan hal-hal yang buruk ya, memikirkan hal-hal yang tidak baik ya, istilahnya berfantasi untuk memuaskan diri kita sendiri, dan hal-hal yang kayak gitu yang tidak baik ya, itu memuaskan dari hawa nafsu bawahnya. Makanya pornografi itu harus dihindarkan dengan baik ya. Bagaimana kita berdampak positif ya. Yang ketiga ya, yang pertama sekali lagi saya bacakan, sebagai orang percaya harus menjaga hati kita. Yang kedua, sebagai orang percaya harus hidup kudus. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menjadi dampak yang positif. Yang ketiga, orang percaya harus mempunyai buah roh ya. Sekali lagi, sebagai orang percaya harus mempunyai buah roh, katakan buah roh. Baik, Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Ayat 22 dikatakan di sini, demikian firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, di sini lihat, kehidupan kita ya harus ada penguasaan diri. Karena apa? Supaya kita tidak ada emosi dan kita juga tidak sombong. Amin. Ya. Ya, kita lihat buah roh ini antara lain kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita lihat apakah 9 buah roh ini ada pada kita. Kita sama-sama introspeksi ya. Kita sama-sama introspeksi karena ini menyangkut atas berdampak, supaya kita bisa berdampak positif ya. Pertama, kasih. Bagaimana kita mengasihi orang lain ya. Ada sukacita ketika kita mengalami masalah, tetap bersukacita. Ketika kita mengalami pergumulan, masalah ataupun apapun, kita tetap bersukacita ya. Itu seperti itu. Bagaimana damai sejahtera ya. Bagaimana kita ada damai sejahtera, kita tidak ada musuh ya. Damai sejahtera, tidak ada musuh, baik sama orang, oke sama orang. Jadi istilahnya kita menghindarkan keributan. Jadi hidupnya adalah peace ya, damai ya, damai seperti itu. Kesabaran. Nah, kesabaran ini kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal bagaimana kalau ketika Anda mengantri ya, ngantri ya. Suatu ketika saya ada ngantri di Wisma BCA yang di Pondok Indah ya. Wisma BCA Pondok Indah itu sangat ramai pada hari itu, sangat ramai. Itu bisa sampai 20 orang Anda mengantri. Anda diberikan tempat duduk. Ya, Anda diberikan tempat duduk. Ya, Anda dalam posisi duduk kan dijaga ya, karena protokol kesehatan dijaga. Kemudian memang tidak banyak teller yang dibuka. Jadi mengantrinya itu kurang lebih saya sudah hitung pada saat itu hampir 1,5 jam ya, 1,5 jam ya. Tapi kalau misalnya ada saja orang yang memang kondisi tidak sabar ya menunggu antrian itu. Karena apa? Mungkin karena posisinya dia sendiri ada power, mungkin dia sendiri orang kaya, ataupun dia sendiri mempunyai jabatan sesuatu. Ya, jadi istilahnya, kenapa saya harus mengantri segini banyak? Saya ini udah prioritas. Saya harus diprioritaskan di depan. Saya nggak mau antri dengan 20 orang seperti ini. Saya harus di depan. Nah, hal ini yang Anda harus perhatikan. Apakah Anda hal itu bisa menjadi sombong? Iya, kenapa? Anda lihatlah, banyak orang juga sedang mengantri dengan kebutuhan yang memang sangat urgent. Mungkin 20 orang itu orang-orang yang sedang lagi bekerja. Jadi istilahnya pada waktu itu kan jam siang ya. Mungkin pada saat itu mereka juga deg-degan gitu, was-was juga gitu. Mereka juga mau cepat seperti itu. Jadi istilahnya bukan hanya dia saja yang sebagai orang prioritas yang
butuh cepat seperti itu. Tapi orang yang mengantri ini banyak sekali yang membutuhkan cepat seperti itu. Jadi istilah kata kita harus harus mengerti gitu. Makanya kesabaran ini harus penting gitu loh. Harus sabar ya. Seperti contohnya macet juga di jalan sama ya, macet jalanan sama. Bagaimana ada yang berusaha klakson terus walaupun di depan posisinya macet seperti itu. Klakson ya kan, mau nyelip seperti itu. Pada prinsipnya adalah Anda harus berpikir gitu loh. Yang nyelip seperti mungkin Anda yang biasa nyelip ya, Anda harus berpikir mungkin bukan hanya Anda yang punya kepentingan, bukan hanya Anda yang mau buru-buru. Jadi semua pengendara mobil pun mau buru-buru gitu loh. Mungkin ada yang meeting, ada yang sakit seperti itu, bukan hanya Anda. Makanya Anda harus menghormati gitu loh, menghormati pengguna jalan gitu loh. Jadi Anda jangan sampai yang namanya nyelip-nyelip, sodok menyodok. Nah, itu yang harus Anda hindarkan. Anda lebih baik sabar ya. Kemudian kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, kesetiaan ini yang kalau saya katakan adalah kesetiaan bagaimana kita setia ya, setia pada perkara yang kecil ya. Setia, harus setia ya. Setia dalam pergumulan ya, setia dalam segala hal ya. Baik dalam keluarga, bisnis, harus setia. Kemudian kelemahan kita penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini yang tadi sudah saya jelaskan, bagaimana kesabaran juga bisa menyangkut dengan penguasaan diri. Bagaimana kita tidak emosi ya, kita tidak emosi. Harus jaga penguasaan diri ini penting. Harus jaga supaya tidak emosi, tidak sombong ya. Seperti itu. Yang keempat, bagaimana berdampak yang positif. Yang keempat adalah sebagai orang percaya harus percaya 100% pada Tuhan ya. Pak Pendeta, kalau saya 99,99%, bagaimana Pak Pendeta? Waduh, tidak bisa. Harus 100%. Kalau 99,99 ini saya hanya temukan di emas ya, logam mulia ya, 99,99 ya. Kalau amanat Tuhan 100% ya, 100% tidak bisa dinego ya, tidak bisa dinego 60%, tidak bisa dinego 70%, tidak, tetapi harus percaya 100% pada Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya bagi kita yang mengasihi Dia ya. Bagi kita untuk mengasihi Dia, percaya pada Tuhan ya, 100% pada Tuhan. Bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda dan saya ya. Kalau saya lihat tidak ada orang yang mau menebus dosa, nggak ada ya, nggak ada. Saat ini nggak ada. Banyak orang menghindari yang namanya hukuman ya. Yesus mau mati bagi Anda dan saya ya, menebus dosa-dosa kita semua ya, supaya kita pun ya, ketika kita seperti itu, kita harus lihat ya, apa yang rencana Tuhan mau, apa yang rencana Tuhan inginkan kepada kita. Seringkali kan kita maunya rencana kita yang lebih baik, tetapi bagi Tuhan belum tentu baik seperti itu. Makanya oleh karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi Anda dan saya. Berarti kita harus percaya 100% full kepada Allah ya, 100% full pada Allah. Karena kan pada saat ini zaman Covid ya, mulai dari tahun 2020, 2001, 2022 naik turun, dalam bisnis juga naik turun ya. Tetapi saya perlu sampaikan pada Anda pada saat ini, pada hari ini, saya memberikan kabar baik adalah ketika Anda percaya 100% full kepada Tuhan, Tuhan pasti akan tolong Anda dan saya.
Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Kenapa? Karena Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan telah menebus kita di kayu salib, ya, yang artinya Anda dan saya dalam hal pergumulan, dalam hal masalah, ya, baik ekonomi, masalah apapun dalam keluarga, dalam bisnis apapun, ya, pasti ada tangan Tuhan, pasti ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan yang biasa, ya, pencobaan biasa, dan semuanya itu pasti ada jalan keluar. Amin. Amin. Dan kesimpulannya, ya, kesimpulan pada hari ini adalah teruslah di dalam kehidupan kita untuk menjadi dampak positif, ya, bagi banyak orang, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, ya. Terus kita harus jadi dampak, ya. Kita harus terus jadi berkat, ya. Jangan hanya title Kristen, ya. Jangan hanya title Kristen tapi Anda tidak bisa berdampak, ya. Anda harus menjadi dampak positif, ya. Tuhan Yesus saja mati di kayu salib untuk kita, berarti menjadi dampak, ya kan? Menjadi dampak untuk semua orang, ya, yang orang percaya. Berarti kita pun harus menjadi dampak buat banyak orang, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan, tetapi banyak orang, ya, banyak, sebisa Anda mungkin, ya, sebisa Anda mungkin bisa menjadi dampak positif, ya. Ada amin. Saya percaya kasih dari Tuhan pada hari ini Anda terberkati dalam firman Tuhan ini. Besar harapan Anda dan saya pada hari ini yang telah mendengar firman bisa menjadi dampak buat banyak orang. Amin. Demikian firman Tuhan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi dampak buat banyak orang Tuhan. Biarlah kiranya kami bisa menjadi berkat, bisa menjadi dampak buat banyak orang. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.